Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Selamat tahun baru 2024. Dan sekarang kami berada di Sea Beach Park, mau memulai liburan. Nah, kami milih mobil liburan kami ini adalah BMW X-M. Kenapa kami milih BMW X-M? Karena ultimate-nya BMW adalah BMW M. Kemudian ultimate-nya BMW M adalah BMW X-M ini. Jadi ini pol-polan suatu BMW adalah ini, X-M. Namun kami tidak liburan sendirian di penghujung tahun 2023. Ini syutingnya tahun 2023 ya. Kami mengajak para kru Motomobi juga untuk semuanya liburan walaupun nggak bareng-bareng, bersama dengan mobil-mobil ini semua. Mana krunya? Jangan bikin berisik sini. Saya mobil listrik, Pak. Mobil listrik. Mobil udah disiapin. Ini mulut. Nah, kan? Mulut. Nah, ya. Oke. Ini mobil semua udah disiapin. Nggak boleh milih. Udah dipilihin. Ya. Udah dipilihin semua. Jadi jangan komplain. Dan ini nggak sekedar liburan dapat pinjaman mobil gitu, bisa liburan pakai mobil keren apa, nggak sekedar, nggak semudah itu. Ya, hidup tidak semudah itu. Nih, caranya suruh milih. Mulut, ini mulut. Nah, oke. Ada challenge-nya. Ada challenge-nya. Harus melakukan sesuatu. Kan liburan. Loh, dapat pinjaman mobil kan? Mobil enak, mobil bagus. Iya, nggak semudah itu. Nah, challenge-nya gampang aja. Nanti di tempat liburannya masing-masing harus foto bersama dengan mobilnya dan bagus-bagusan. Ya. Nanti yang paling bagus akan dapat hadiah, dan hadiahnya nggak dikasih tahu sekarang apaan. Surprise. Boleh bawa mobilnya, Pak? Boleh bawa mobilnya? Ini mobil orang. Cuma ini nomor satu, ya, tanggung jawab masing-masing mobil. Ingat, ini bukan mobil orang, bukan mobil kita, ya. Dijaga dengan baik, oke? Jangan ugal-ugalan, Nah, terus jangan lupa nanti diposting di IG masing-masing, kasih caption yang indah. Nah, itu nanti dinilai juga captionnya apaan, ya. Nanti tulisannya akan dinaikkan di Motomobi News juga. Ya. Jangan lupa ya. Nah, tulisannya akan dinaikkan di Motomobi News. Foto dan artikel tulisan. Jadi mobil saya apa, Om? Mobilnya? Ini kan video Motomobi. Harus ada VO-nya. Nah, mobil-mobil kalian adalah VO. Merupakan liburan akhir tahun untuk kami di akhir tahun 2023. Merupakan kesempatan bagi kami untuk refreshing. Merupakan kesempatan kami untuk mencoba berbagai mobil yang muncul tahun 2023. Berikut adalah mobil yang kami pilihkan untuk tim Motomobi. Toyota Yaris Cross Hybrid, ini sepertinya cocok untuk om tua. Hyundai Ioniq 5, mobil listrik yang cocok untuk gadget freak seperti dia. Wuling Almas Hybrid, untuk sang pemburu dolar. Wuling Almas Pro, untuk sang spesialis IT kami. Chery Omoda 5 GT, untuk spesial kontributor Mbah Ivan. Mazda CX-60, untuk sang editor yang ingin jalan-jalan bersama keluarga. Mercedes-Benz EQA, mobil listrik untuk kepala redaksi kami. Volvo XC40 Recharge, untuk spesial kontributor yang fashionista. Kia Grand Carnival, untuk sang videografer ulung yang suka backlight kalau foto dia. Mitsubishi Expander Cross, untuk om gendut yang ingin mobil MPV simple namun stuck dengan LCGC untuk hari-harinya. Citroen C3, mobil compact untuk sang sosmed spesialis kami. Nissan Kicks e-Power, mobil listrik yang bawa-bawa genset. Unik, itu cocok untuk mamang-mamang itu, pasti dia bingung. Nissan Terra yang gagah untuk mass mobi, biar nggak kepikiran Android melulu. VW Tiguan, untuk sang pemburu berita-berita yang ada di Motomobi News. Honda WRV, yang mungkin cocok untuk paman Didot yang suka jalan-jalan dengan kehematan. Dan terakhir ini adalah mobil yang kami pakai selama Motomobi Mau Kemana 2023,
Yes, BMW XM, mobil yang paling mahal dari semua jajaran mobil yang ada di sini. Tentu, Om Mobi pakai yang paling mahal. Kemudian ada juga mobil-mobil support kami. Tanpa kehadiran mobil-mobil support ini, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Seperti Honda City Hatchback, DFSK Glora E, Isuzu MU-X, dan Suzuki Baleno. Terlihat senang sekali mereka itu liburan di akhir tahun. Namun kami tidak akan membiarkan mereka liburan begitu saja. Tidak semudah itu. Pergi. Liburan sama keluarga, istri, pacar. Pergi. Pak, Hah? gimana Pak? Kamu kan belum bisa nyetir. Iya Pak, terus? Hah? Oh ada. Apa tuh? Nih. Asik. Apa nih Pak? Motor. Motornya mana? Tuh. Tidak hanya mobil saja untuk liburan kali ini. Kami memberikan motor juga untuk kru kami. Yes, motor yang kami pilih untuk videografer dan editor kami ini adalah Suzuki V-Strom. Merupakan motor adventure. Ya, mungkin cocok untuk dia. Ini merupakan liburan yang termahal di Motomobi TV karena jumlah rupiah total semua mobil yang di sini tuh luar biasa, walaupun sebagian besar di cover oleh mobil ini yang harganya sangat luar biasa juga. Nonton video ini sampai habis. Dimulailah sudah liburan kami Motomobi Mau Kemana di tahun 2023. Challenge mencari spot terbaik untuk foto-foto pasti sudah direncanakan oleh mereka semua. Namun kami penasaran mereka pergi kemana saja. Karena dengan mobil yang kami pilih ada EV, ada hybrid, bensin, diesel, 5-seater, 7-seater. Mereka harus pintar menyesuaikan dengan mobil-mobil tersebut. Sekarang kita sedang menuju ke arah timur, menuju ke kota Surabaya. Kenapa gue milihnya Ioniq 5? Karena pengen ngerasain Jakarta Surabaya itu naik mobil listrik. Jadi kita udah sampai di Semarang, kita udah sampai di Bandungan. Kita coba mobil ini. Mobil ini emang enak ya, buat dipakai jalan jauh enak banget karena suspensi, akselerasi, dan juga kenyamanan di dalam kabin itu benar-benar luar biasa. Asik, Mamang pakai Nissan Kicks buat ke Pantai Rancabuaya. Ke Pantai Rancabuaya itu harus lewat gunung seperti ini di Ciwidey, dan Mamang bermalam sehari di Ciwidey dulu. Habis itu kita berangkat menuju ke Rancabuaya. Nah, liburan kali ini saya membawa Mazda CX-60 ke Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Mobil ini mempunyai bantingan suspensi yang firm cenderung keras, tetapi itu semua terkompensasi dengan kestabilannya di tikungan. Wah, kami tidak menyangka ternyata yang dipakai paling jauh ini adalah mobil listrik. Mungkin ini faktor utama menggunakan mobil listrik untuk jalan jauh, yaitu murah. Yes, murah untuk mengisi daya baterai. Tapi catatannya adalah, tempat charger di Indonesia belum banyak yang tersedia untuk daerah terpencil. Anda harus cermat untuk memperhitungkan jarak dan jumlah charging point di jalur yang Anda lewati. Ini masih cukup membuat kekhawatiran untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil listrik. Atau ada solusi lainnya, yaitu pakai mobil hybrid, seperti Mamang yang pakai Nissan Kicks. Mobil listrik yang masih membawa mesin sebagai genset pengisi baterai. Karena si Mamang itu sulit mendapatkan charging station di tempat terpencil. Ya, mesin hybrid adalah solusi terbaik saat ini untuk perjalanan jauh. Kemudian, bagaimana menurut mereka mengenai mobilnya? Apakah nyaman dan seberapa banyak effort mereka untuk melakukan perjalanan?
Jadi jujur aja ya, kenapa Mbak Ivan pilih Omoda 5 GT ini? Karena dulu kan merek Chery ini bukan pertama kali di Indonesia. Dulu ada mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu ada mobil namanya Chery QQ. Ya itu, ya kalau buat standar itu aja menurut Mbak kurang. Jadi mau bukti nih dengan progres ini seperti apa sih Chery. Dan hasilnya luar biasa. Ini mobil nyaman banget, jadi suspensi itu sangat lembut. Tapi di satu sisi ini mobil tetap punya handling yang oke dan nggak agak limbung, dan maksudnya nggak kadang-kadang terlalu lembut jadi bouncy, ini nggak. Semuanya oke, hanya saja Honda WRV ini ridingnya agak kaku sedikit, tapi tidak mengurangi kenyamanan berkendara. Kabinnya cukup lapang, saya dan istri melakukan perjalanan barang-barang juga nggak banyak, jadi nggak ada komplain tentang interior. Teknologinya mobil ini nggak terlalu banyak, tapi karena simple itu, tanpa Honda Sensing, semua trouble free, nggak ada kendala sedikit pun, pokoknya perjalanan menyenangkan. Nilai plus dari mobil ini, Kia Grand Carnival, bukan hanya dari tenaganya atau kabinnya aja yang luas, tapi juga kenyamanannya. Bantingan suspensinya itu nyaman banget. Di tol itu nggak yang empuk, cuman yang nggak ngayun-ngayun gitu loh, jadi enak banget rasanya. Kayak mobilnya tuh anteng, firm gitu di jalan, nggak bikin mual. Nah, ini yang paling compactnya nih. Jadi kalau untuk driver seat sama penumpang depan di sebelah kiri driver itu oke. Kalau di belakang, nah kita bisa lihat teman kita di belakang terlihat agak kurang nyaman ya, karena duduknya tuh tegak banget, terus penyangga kakinya juga nggak terlalu panjang, jadi dari paha sampai lutut tuh agak gantung gitu. Mungkin untuk duduk belakang agak kurang nyaman ya untuk jarak jauh, tapi kalau untuk jarak pendek aja sih nggak ada masalah. Kru Motomobi memang pintar dalam menghadapi kondisi dan situasi mobil yang diterimanya, atau memang kami yang pintar memilihkan mobil yang sesuai dengan mereka. Namun sebaik-baiknya mobil baru pasti ada juga minusnya. Cuman mobil Ioniq 5 ini, beberapa kelemahannya itu adalah lawan paling terberatnya adalah drag angin menurut gue. Karena waktu berangkat Jakarta arah Semarang bisa mendapatkan 5,9 sampai 6 km per kWh. Ketika sampai sudah masuk di tol Kertosono mengarah ke Surabaya, itu anginnya kenceng banget, jadi menghasilkan drag yang mungkin gede banget kali ya untuk mobil ini ya. Itu bisa boros banget, dapat di 3,9 km per kWh. Nggak ngerti, makanya mungkin karena drag angin yang kenceng banget sih. Bagaimana dengan kehematannya? Apakah sesuai dengan harganya? Atau mungkin efisiensinya sesuai dengan performa mobilnya? Energy consumption-nya bensin wise bisa dibilang oke sih. Boros enggak, efektif juga bisa dibilang enggak. Bisa dibilang enggak itu ya mungkin karena bobot mobilnya yang enggak enteng ya, karena mobilnya juga gede, jadi ya berat begitu. Bayangkan dalam 10 hari isi bensin hanya 1 kali, berkurangnya tidak banyak, sedangkan mobil ini hampir kami bawa setiap hari keliling ibu kota, jalan-jalan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemarin saya sempat mencoba untuk tingkat irit bensinnya itu mencapai 18 km per liter. Itu menurut saya udah lumayan banget irit sih. Seefisien apa sih motor ini? Ini lumayan irit ya. Ini 30 km per liter. Saya dari Bekasi Timur itu ngisi full tank cuma ngabisin 2 batang doang. Nanti ada fotonya di sini. Mengenai kehematannya, memang mobil listrik tidak bisa dibandingkan dengan mobil internal combustion biasa. Ya, walaupun Hyundai Ioniq 5
menjadi yang terjauh, masih lebih murah penggunaan dayanya. Sekitar 2.200 km, Ioniq 5 hanya menghabiskan uang sekitar 800 ribuan saja. Dibandingkan dengan Mamang yang pakai Nissan Kicks sekitar 700 km, menghabiskan Rp650.000 bensinnya. Wah, mudah-mudahan infrastruktur SPKLU makin banyak lagi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Sehingga yang pakai mobil listrik jadi bisa lebih banyak. Oh ya, kami tidak menyangka juga Yaris Cross yang tembus 1 liter untuk 20 km untuk kondisi yang kombinasi. Suatu keiritan yang luar biasa untuk sebuah mobil hybrid murni. Impresi mengenai keiritan ini juga relatif karena kondisi pemakaian yang berbeda untuk drivernya. Kemudian kondisi topografi dan lalu lintas yang ada saat pemakaian. Lalu bagaimana dengan fitur yang paling disukai dari setiap mobil? Untuk fiturnya ya, sudah ada kamera 360 dan kemudian yang paling saya suka adalah ini nih, wireless charging, terus banyak colokan-colokan, di belakang ada, di depan ada, terus head unitnya sudah bisa gabung sama Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi ketika mengendarai itu nggak ribet lihat handphone apa segala macam, tinggal pencet-pencet di sini. Itu adalah fitur yang paling saya sukai di Xpander Cross ini. Fitur yang paling saya suka di mobil ini ya hybrid itulah. Ada hybrid, ya baterainya itu bisa bikin irit. Itu yang paling saya butuhkan, irit. Tapi kencang juga. Enak nih mobil. Hal yang menarik yang paling kami suka lah ya, pertama ya tipikal mobil listrik, banyak sekali digitalisasi di sistem infotainment, kemudian pengaturan AC. Sebetulnya tidak ada yang salah karena hal-hal itu membuat mobil ini mudah dikendarai meskipun awalnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami fitur-fitur tersebut. Ini mobil punya penghangat, jadi buat kami yang kaum-kaum yang suka masuk angin kalau malam-malam naik mobil kena AC terus-terusan, ini penghangatnya kita nyalain. Nah ini hangat nih, tuh hangat. Ini karena cuaca yang lagi panas jadi kami matikan aja, kami dinginin aja. Lalu kita dapat layar tancap di sini, ini untuk Android Auto, untuk Apple CarPlay, radio dan segala macem. Ini gampang dioperasiin di sini nih, user friendly. Wah, kami bahagia sekali bila kru Motomobi juga berbahagia. Lalu bagaimana impresi kami mengenai BMW X5 ini? BMW X5 ini adalah BMW M yang paling M, BMW yang paling ultimate. Ini adalah rajanya BMW saat ini. Review lengkapnya akan ada di channel Motomobi juga. Siap-siap. Wah, senang sekali terselenggaranya Motomobi Mau Kemana 2023 ini. Lalu siapakah pemenang foto yang paling bagus di acara ini? Nah, sekarang sudah nyebrang tahun akhirnya. Sebenarnya kemarin tuh belum nyebrang tahun, sekarang sudah nyebrang tahun akhirnya. Sekarang 2024 dan semua tim krunya Bapak. Kenapa IG itu bikin krunya Bapak ya? Bapaknya itu siapa gitu? Anyway, kita samperin sekarang tuh, mereka lagi di situ. Assalamualaikum, selamat tahun baru semua. Ya, gimana liburannya anak-anak? Asik. Pinter ya. Nah, ini sekarang saatnya kita umumkan siapakah pemenang challenge-nya. Nah, sangat amat disayangkan sebenarnya. Nggak semuanya submit foto, heran. Iya. Masa sih? Nggak semuanya. Ini jangan bikin kesel lagi sakit gigi. Jadi akhir tahun 2023 operasi gigi ini masih tebel sebelah nih. Kelihatan nggak sih? Ya kemarin lebih parah, ini hari ini mendingan. Masih ada benang di dalam sini nih, belum dicabut. Kita umumkan siapakah pemenangnya. Nggak usah dilihat lagi, udah tahu. Pemenangnya setelah dilihat-lihat, nggak banyak ya. Lihat-lihat adalah, ini dilihat dari sisi apa? Pengambilan gambar. terus. Batuk Haji. Pengambilan gambar, lokasi, ya, mobilnya, warna dan lain-lain
pemenangnya adalah yang dari tadi nanyain. Juan! Ya, luar biasa. Dapat apa itu? Wah! 100.000. Ya, dia nggak usah pinjem 100 ya, dikasih 100 ya. Luar biasa. Nah, fotonya seperti ini. Nggak balik modal tuh bensin. Anyway, ini adalah penutup dari liburan kita ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi dan Wes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram Gigi ya. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.